Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Uun Agung Prasetyo di channel Satu Asa. Masih dalam video pembelajaran Desapreneur model Blangkon tahap penumbuhan. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas berbagai macam jenis kemasan, maka di video kali ini kita akan membahas berbagai macam bahan-bahan kemasan. Hal-hal yang akan kita bahas yaitu apa itu bahan kemasan, bagaimana cara memilih bahan kemasan yang tepat untuk produk kita, dan juga apa saja jenis-jenis bahan kemasan. Nah, untuk menyaksikan pembahasan dari kami, jangan lupa ya teman-teman subscribe dulu dan aktifkan tombol loncengnya. Bahan kemasan adalah material yang digunakan untuk membuat sebuah kemasan. Jadi nanti akan banyak sekali material-material yang digunakan untuk membuat sebuah kemasan dan tentunya akan disesuaikan dengan produk yang akan dikemas. Lalu bagaimana cara untuk menentukan bahan kemasan yang tepat untuk produk kita? Seperti kita ketahui ya teman-teman ya, di era sekarang ini kemasan memainkan peran yang sangat penting karena kemasan bisa menjadi aspek kita dalam menjaga keamanan pangan, sebagai media promosi, daya tahan, dan juga sebagai sarana kita untuk bagaimana peduli terhadap lingkungan. Jadi dalam memilih kemasan yang cocok untuk produk kita, maka kita harus memperhatikan aspek-aspek tadi. Semisal kita berjualan es teh ya, sekarang sedang viral es teh. Nah, es teh kalau dulu kan dikemas dengan plastik biasa, masih dengan karet dan juga masih dengan sedotan yang biasa. Tapi di era sekarang ini kemasannya dirubah, sama-sama dari plastik tapi bentuknya cup atau gelas plastik. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana kemasan itu mengikuti siapa target pasar yang akan dituju. Nah, tentunya dengan kemasan cup plastik, target pasar yang dituju adalah anak-anak muda, seperti itu. Terus apa saja bahan-bahan kemasan yang ada di sekitar kita sekarang ini? Ada 5 bahan yang umum kita temukan di sekitar kita. Yang pertama plastik, yang kedua kertas, yang ketiga logam, yang keempat kaca, yang kelima kain dan serat alam. Kita mulai dari bahan kemasan yang pertama yaitu plastik. Plastik ini mudah sekali ditemukan ya teman-teman ya. Hampir di semua toko kemasan atau di warung-warung di dekat kita pun juga menjual kemasan plastik. Kemasan plastik ada 3 jenis, yaitu plastik PE, PP, dan PET. Plastik PE ini banyak digunakan untuk kantong plastik. Yang kedua ada plastik PP. Plastik PP ini biasanya digunakan untuk gelas cup atau untuk botol plastik. Yang selanjutnya adalah plastik PET. Nah, plastik PET jenisnya lebih tebal, biasanya untuk botol-botol kemasan minuman yang tebal atau box wadah makanan. Dalam pemilihan kemasan plastik yang harus teman-teman perhatikan adalah standar keamanan pangannya ya teman-teman ya. Jadi perhatikan plastik tersebut bisa digunakan berapa kali dalam penggunaannya. Terus plastik tersebut cocok atau tidak untuk produknya teman-teman. Misalnya produknya teman-teman dikemas dengan suhu yang panas atau produknya itu setelah masak masih panas langsung ditaruh di dalam kemasannya. Nah, ini harap diperhatikan plastik yang digunakan adalah plastik yang khusus untuk suhu panas. Yang kedua bahan kemasannya adalah kertas. Kertas ini juga banyak sekali macamnya. Tapi yang umum digunakan ada 2 macam, yaitu kertas kraft dan juga kertas karton. Kertas kraft ini biasanya sering digunakan untuk kemasan-kemasan sekunder produk-produk yang umum kita temukan di sekitar kita. Semisal produk susu bubuk itu di kemasan sekundernya atau kemasan luarnya menggunakan box dari kertas kraft. Atau di kemasan nasi box. Nah, nasi box itu juga menggunakan kertas kraft. Kertas kraft ini selain mudah dibentuk juga punya daya tahan yang lumayan bagus dan teksturnya kaku, berbeda dengan kertas-kertas biasanya. Misal produknya teman-teman untuk produk makanan siap saji masih dikemas menggunakan kertas minyak. Nah, kertas minyak kan lebih lemas dan lebih tipis seperti itu. Selanjutnya ada kertas karton. Nah, kertas karton ini digunakan jika produknya teman-teman butuh perlindungan lebih, maka digunakan kertas karton yang lebih tebal. Kertas karton juga sekarang sering digunakan untuk para pelaku usaha online, di mana kertas karton ini digunakan untuk membungkus
produknya supaya aman saat proses pengiriman. Jenis bahan kemasan yang ketiga adalah logam. Logam yang umum digunakan untuk bahan kemasan yaitu adalah aluminium. Aluminium ini digunakan biasanya untuk kemasan kaleng, minuman bersoda ya dalam bentuk kaleng biasanya menggunakan aluminium. Dan sekarang ini kaleng aluminium juga sering digunakan untuk mengemas produk makanan siap saji. Seperti di Jogja sudah banyak sekarang kemasan gudeg dalam bentuk kaleng supaya daya tahannya lebih lama. Dengan teknologi pengemasan yang sekarang ini bisa dikirim ke tempat-tempat yang jauh atau untuk oleh-oleh bagi wisatawan dari luar daerah atau luar kota. Jenis kemasan yang keempat adalah kemasan kaca. Kemasan kaca ini bentuknya bisa berupa toples atau botol kaca. Pemilihan kemasan kaca ini biasanya digunakan supaya dapat mengemas produk berulang kali atau penggunaannya dapat digunakan berkali-kali. Jadi tidak langsung dibuang. Bahan kemasan yang kelima adalah kain dan serat alam. Bahan kain biasanya digunakan untuk membuat sebuah tas teman-teman. Nah, tas ini yang nantinya akan dijadikan sebagai media promosi. Jadi penggunaan kemasan kain lebih bagaimana dijadikan sebagai media promosi ya teman-teman ya, bukan sebagai pembungkus utama dalam produknya. Bahan kemasan berikutnya adalah serat alam. Serat alam ini kalau yang umum kita temukan di sekitar kita yaitu box bambu atau biasa dikenal sebagai besek ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk tempat makanan atau untuk mengemas makanan yang sifatnya tradisional. Nah, penggunaan besek ini juga dapat meningkatkan value produknya karena terkesan alami dan juga punya nilai keramahan terhadap lingkungan. Itu tadi teman-teman berbagai macam bahan kemasan yang bisa kita temukan di sekitar kita. Seperti yang tadi di awal disampaikan ya, kalau teman-teman ingin memilih bahan kemasan, perhatikan aspek-aspek apa saja yang ingin teman-teman munculkan dalam kemasan tersebut. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Salam semangat!